Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tetap bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar, BBS dari Gereja Alkitab Allah Esa. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, banyak ayat-ayat yang selalu dihindari oleh para penganut Tritunggal, ya. Tapi yang mereka hindari, ya, adalah membahas masalah Yohanes 1 ayat 1 sampai 18. Kenapa? Karena kalau mereka membahas masalah ini, maka doktrin yang mereka bangga-banggakan itu langsung nyungsep, sep. Dengan ikonnya si Bapak itu, ya, Bapak Tritunggal, ya, Bapak pribadi itu, yang tidak ada di Alkitab, langsung, bukan jongkok lagi, nyungsep, akan kebongkar semua, ya, kebohongannya. Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. F-nya huruf besar. Ya. Ini firman ini bukan perkataan Allah, bukan sabda Allah, tetapi firman ini adalah Allah. Ya, jangan dipelesetin ya. Ini kan para pendeta Tritunggal ini senang pelesetin ini nih. Firman ini mereka bilang, oh ini perkataan Allah. Tidak. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ada dua. Tidak. Allah satu. Roma 10 ayat 12. Juga Yakobus 2 ayat 19. Allah satu. Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Allah memenuhi seluruh ciptaannya. Dia bisa ada di 1000, sejuta, semiliar tempat dalam waktu yang bersamaan. Apakah Allah jadi sejuta atau semiliar? Tidak, Allah tetap satu. Jadi kata bersama-sama ini jangan terus pura-pura dipahami, oh ada firman, ada Allah ya. Tidak. Firman adalah Allah. Ayat yang ketiga. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Firman yang menjadikan segalanya, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Ya, dalam Kolose 1 ayat 15 baca itu. Ya, yang tidak kelihatan itu di surga, ya, beserta isinya, serafim, malaikat, kerub, ya, tahta. Yang kelihatan bumi beserta isinya, bumi yang belum beraturan. Dan juga, ya, dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 ya, itu dibentuk bumi yang belum beraturan itu. Itu yang menciptakan adalah firman yang adalah Allah. Mana si Bapak yang mencipta itu? Itu yang bohong-bohong itu dari kredo-kredo iman rasuli yang mengatakan Bapak itu mencipta. Mana? Buktikan. Itu para penganutnya itu, umat jemaat-jemaatnya itu, tanya kepada para pendetamu. Tanya kepada Romo. Mana ayatnya yang mengatakan Bapak itu mencipta? Jangan mau dibohongin.
Ini segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh firman. Dan tanpa Dia, tanpa firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini ayat-ayat Alkitab, ini firman Allah. Mau bantah pakai buku-buku tafsir. Ini ayat-ayat ini yang selalu dihindari oleh para pendeta Tritunggal dan penganutnya. Karena langsung menjungkir balikan, membuat nyungsep doktrin Tritunggal. Doktrin Tritunggal itu munculnya abad ketiga, dibidani oleh si Tertullianus. Walaupun sudah ada isu-isu yang muncul ya pertengahan abad kedua. Ini firman Allah. Kenapa harus dikalahkan oleh doktrin? Memangnya doktrin yang menyelamatkan. Di zaman keterbukaan ini ya, tidak ada yang tersembunyi. HP Bapak Ibu itu bisa diinstal ya, aplikasi Alkitab. Tinggal diklik satu jari, sepersekian detik keluar apa yang Bapak Ibu cari. Jangan mau dibohongin. Tidak ada itu Allah Tritunggal di Alkitab. 3 pribadi yang berbeda tetapi satu hakikat, satu Allah. Mana ada ayatnya? Yang ada, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Esa itu satu. Alkitab tidak pernah menulis Tuhan itu kesatuan. Tidak pernah menulis Allah itu kesatuan. Allah itu satu. Sewot saya. Karena ini para pendeta dengan romo-romonya ini tegar tengkuk. Tidak mengerti atau pura-pura tidak mau mengerti, ya, takut dipecat oleh sinode, ya. Lalu mengajarkan sesuatu yang salah. Sesuatu mengajarkan dari mimbar membawa orang kepada kematian. Tidak boleh begitu. Matius 22 ayat 29, Yesus sendiri mengatakan, kamu sesat. Ini bukan saya yang mengatakan, Yesus yang mengatakan. Kamu sesat karena kamu tidak mengerti firman Allah. Ya, karena kamu tidak mengerti kitab suci dan kuasa Allah. Saya bacakan, ya, lebih tepatnya ya. Yesus mengatakan kepada orang Saduki, ya. Yesus menjawab mereka, kamu sesat sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Nah, kalian itu sesat karena kalian tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Ini yang saya sampaikan ini ayat-ayat kitab suci. Bahwa yang mencipta itu adalah firman yang adalah Allah, bukan Bapa. Bukan Bapa pribadi dari doktrin Tritunggal. Sekarang siapa yang sesat? Bapak Ibu yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jangan mau diombang-ambingkan ya oleh pengajaran-pengajaran yang tidak alkitabiah. Ya. Jelas bukan? Yang mencipta itu adalah firman. Kelak firman itu menjadi manusia, ya, ayat 14-nya. Ya. Saya langsung ya ke ayat 14-nya ya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Allah menjadi manusia, lahir lewat Maria. Itu sesuai dengan Yesaya 43 ayat 10. Allah dibentuk sekali. Sebelumnya tidak pernah.
Sesudah itu tidak ada lagi. Firman ini menjadi manusia. Bukan perkataan Allah yang menjadi manusia. Allah sendiri menjadi manusia. Ya, dalam Yesaya 63 ayat 9. Allah sendiri mengutus dirinya. Sebab itu Yesus itu bukan utusan, melainkan Yesus diutus Allah. Allah mengutus dirinya, itu maksudnya. Tetapi dia bukan utusan. Dia mati di kayu salib. Dia taat sampai mati di kayu salib. Sebagai apa? Korban tebusan manusia berdosa. Ya, dalam Matius 20 ayat 28. Tapi sebelum itu saya bacakan dulu Filipi 2 ayat 6 sampai 8 ya. Filipi 2 ayat 6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Ya, jelas ya. Lalu kita lihat Matius 20 ayat 28. Sama seperti manusia, sama seperti anak manusia, ya, A-nya huruf besar, M-nya huruf besar. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Tuh ya. Setelah dia mati, dia bangkit. Karena dia Allah. Markus 14 ayat 28 ya. Markus 14 ayat 28. Akan tetapi sesudah aku bangkit, ya, kata Yesus, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Dia bangkit. Lalu kita lihat dalam Kisah 1 ayat 9. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari hadapan mereka. Disaksikan oleh banyak orang. Siang-siang dia naik ke sorga. Dia tidak ngumpet-ngumpet, karena dia adalah Allah. Dia kembali ya, menjadi firman. Dia kembali menjadi Allah. Ya. Kalau Bapak mana? Mana peran Bapak di sini? Mana peran Allah Tritunggal di sini? Hoak aja yang ada. Ya. Sebab itu jangan ngaku-ngaku orang Kristen. Ya. Orang Kristen adalah memuliakan Kristus. Orang Kristen adalah meninggikan, memuji, menyembah Kristus. Itu orang Kristen, bukan menyembah Tritunggal. Ya. Lalu kita lihat Wahyu 1 ayat 17, 18. Ya, kita lihat ya. Wahyu 1 ya. Ayat 17. Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut. Aku adalah yang awal
dan yang akhir. Dan yang hidup, aku telah mati di kayu salib. Namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Lalu kita lihat ayat yang ke-8-nya. Apa kata Yesus? Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Mana Tritunggal? Ya. Lalu kita lihat dalam Yuda 1 ayat 25. Allah yang esa, juru selamat kita, oleh Yesus Kristus Tuhan kita, bagi Dia adalah kemuliaan, kebesaran, kekuatan, dan kuasa sebelum segala abad, dan sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Itu Yesus. Nah, kalau Bapa di mana? Allah Tritunggal di mana? Nggak ada tuh hubungannya. Bapak Ibu sekalian, jika ingin selamat, bukan Bapak yang di sini, Ibu yang di sini bukan, yang di luar sana, jemaat-jemaat Tritunggal itu, jika kalian ingin selamat, buang itu Allah Tritunggal. Kembali ke Alkitab. Yesus adalah satu-satunya Tuhan Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Sembah Yesus. Shalom.